warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan KPU? Semoga semuanya kita temui dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masih kita berdampingan di masa pandemi COVID-19 di tahun 2021 masuk di tahun kedua ya. Baik kawan KPU, kita ketemu lagi di acara Ngopi Ngobrol seputar Pemilu dan Pemilihan. Baik, terima kasih. Ramai sekali di studio kita kali ini karena kita kehadiran bukan hanya narasumber saja, tapi kawan KPU yang berasal dari adik-adik mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram. 2024, 3 tahun lagi kawan KPU. Tapi kalau kita lihat di jalan-jalan, rupanya sudah mulai ramai dengan baliho-baliho, dan di KPU sebagai badan penyelenggara juga sedang membahas mengenai peraturan-peraturan ataupun tahapan-tahapan yang akan diberlakukan atau yang diterapkan di pemilu dan pemilihan 2024. Ngobrol seputar pemilu dan pemilihan di 2024 ini salah satunya adalah yang menarik yang sedang dibahas oleh KPU adalah mengenai penyederhanaan surat suara di 2024. Nah, untuk mengetahui mengenai penyederhanaan surat suara di 2024, kita akan ngobrol lebih jauh lagi nanti bersama dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Juriati. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, sudah lama kita nggak ngopi ya Bu ya? Ya lumayan ya setelah waktu pilkada ya. Iya. Baik, Terakhir. kita akan ngobrol seputar penyederhanaan surat suara 2024 Ibu. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, sebelum kita akan lebih lanjut lagi mengulas mengenai penyederhanaan surat suara, boleh nggak sih Bu kita akan bertanya mengenai mungkin yang banyak ditanya di luaran atau kawan KPU atau yang awam nih mengenai pemilu dan pemilihan di terutama mungkin di 2024 ataupun mengenai KPU ya Bu ya. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Oke, kembali lagi di Ngopi Pemilu dan Pemilihan. Baik, terima kasih untuk semuanya yang masih di sini. Dan kita langsung aja ke obrolan kita di siang hari ini mengenai penyederhanaan surat suara pemilu 2024. Tapi sebelum kita ke inti kita akan menanyakan yang biasa ditanyakan oleh masyarakat awam Bu, mengenai apa sih yang dilakukan atau dikerjakan oleh KPU atau badan penyelenggara lah ya Bu ya, sebelum memasuki tahapan pemilu itu sendiri. Mungkin boleh Ya, Mbak Ayu. Jadi pemilu ini kan sesungguhnya kan sebuah siklus ya. Jadi karena merupakan sebuah siklus, ada tahapan ya pra penyelenggaraannya, tahap pelaksanaan pemilunya sendiri, dan ada tahapan di pasca pemilu maupun pemilihan. Kita di NTB ini kan ada 7 kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan serentak 2020. Nah, ini dari 7 kabupaten kota. Nah, tentu di pemilihan pilkada. Kita sering sebutnya itu pilkada ya. Jadi pemilihan serentak di 2020 yang lalu, kita di NTB diikuti oleh 7 kabupaten kota dari 10 kabupaten kota yang ada di NTB. Nah, setelah selesai pemilihan kemarin, nah tentu hasil-hasil evaluasi yang kemarin itu menjadi catatan berharga buat kita semua. Jadi hal-hal yang masih kurang baik, yang perlu disempurnakan lagi, itu menjadi masukan untuk perbaikannya pada proses pelaksanaan pemilu di berikutnya lagi. Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau kita sendiri, jadi sesungguhnya KPU ini tidak hanya melaksanakan itu aja ya, pemilu ya pada saatnya saja pelaksanaan. Nah, di pasca ini kita juga menata organisasi dilakukan, lalu kemudian dokumen-dokumen yang hasil dari pemilu ataupun pemilihan itu benar-benar disiapkan. Ini akan memudahkan nanti kalau ada masyarakat atau mungkin dari adik-adik mahasiswa mungkin ya yang membutuhkan data tentang pemilu ataupun pemilihan, itu dengan mudah nanti dilayani oleh KPU. Nah, ini semua ditata dengan baik oleh KPU.
Nah, di samping itu kita juga kan punya ada desa peduli pemilu pemilihan. Kita punya pilot project. Jadi bagaimana kita nanti dengan kader yang ada di desa pilotnya itu, ya ini bisa menjadi role model lah bagaimana kita akan melakukan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Nah, selain itu juga pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan. Nah, ini juga terus dilakukan oleh KPU, ini KPU Kabupaten Kota ya. Ketika ada permintaan dari DPRD, nah ini juga misalnya ada penggantian antar waktu DPRD. Nah, ini menjadi tugas KPU ya untuk menyampaikan kepada DPRD nama calon PAW yang memenuhi syarat. Nah, ini menjadi bagian dari tugas KPU ya. Baik, selain itu juga mungkin selain sosialisasi atau turun ke desa peduli yang sudah disebutkan oleh Ibu Zuriati, kita dari KPU NTB juga tetap melaksanakan sosialisasi mungkin melewati sosial media kawan KPU. Mungkin diantaranya adalah di kita ngopi ini. Ya. Ngopi ini bagian dari ngopi ini bagian dari sosialisasi pendidikan pemilih juga kepada kawan-kawan KPU. Dan tentunya kita juga di KPU NTB tetap membuat story nih di di semua sosial media yang KPU NTB punya, mungkin di Instagram, kemudian di Facebook. Dan kita ingatkan kawan KPU untuk klik mungkin di atas sini nanti untuk follow IG-nya KPU NTB, kemudian di fanpage-nya KPU NTB. Di sana kita biasanya update setiap hari apa sih yang dilakukan, apa dikerjakan, atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KPU NTB itu sendiri setiap harinya. Oke, kita akan kembali lagi ke obrolan kita selanjutnya, tapi setelah jeda berikut ini. Oke, kawan KPU balik lagi di Ngopi, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan, khususnya di pemilu dan pemilihan 2024. Baik Ibu Ju, langsung aja kita ke pertanyaan inti atau obrolan inti kita mengenai penyederhanaan surat suara di 2024. Nah, ini alasan mendasar tentang penyederhanaan surat suara 2024 itu sendiri. Apa aja Bu? Mungkin bisa dijelaskan langsung. Iya, jadi begini. Kita semua tahu ya, di 2019 yang lalu ada 5 surat suara ya, jadi yang diberikan di setiap TPS. Jadi setiap pemilu itu, jadi pemilu presidennya surat suara tersendiri, lalu kemudian surat suara RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, kita semua tahu kemarin ya. Nah, inilah hasil evaluasi dari beberapa baik internal KPU maupun beberapa pihak lainnya. Itu menunjukkan bahwa ini misalnya tingkat surat suara yang tidak sahnya itu juga cukup tinggi. Lalu kemudian ada beban kerja yang cukup berat bagi KPPS kita. Nah, misalnya saja KPPS kita, ini hal yang sederhana saja ya, karena di surat suara itu kan perlu ada tanda tangan ya ketua KPPS. Nah, ditulis. Nah, kalau 5 surat suara di TPS itu misalnya ada 250 saja pemilihnya ya, surat suara di situ yang memilih. Berarti kan 250 dikalikan dengan 5. Nah, berarti kan bisa lebih dari 1.000 kan, 1.250 kali yang harus ditandatangani. Ini contoh yang sederhana. Belum lagi dari aspek logistik misalnya. Nah, kita semua tahu kalau sudah 5 kotak suara, berarti itu kan itu pada saat rekapitulasi di PPK juga kita bisa melihat ada beberapa kecamatan malah yang sulit untuk mendapatkan tempat yang aman untuk menyimpan logistik pemilu ini. Nah, ini realitas yang kita lihat kemarin ya. Di samping mungkin ya ada beberapa fakta lainnya, misalnya ada banyak petugas kita yang juga kelelahan, ada yang sampai sakit dan seterusnya. Surat suara ini bisa dibilang ini kan sangat penting ya. Pemilih datang ke TPS ketika memberikan hak pilihnya, ya pertemuan antara kandidat ataupun pilihannya itu kan lewat surat suara kan. Nah, karena kalau ke TPS tidak memilih kan nggak ada maknanya kan, ya.
Nah, kedaulatan itu sendiri ya ini kan diaktualisasikan ketika pemilih memberikan hak pilihnya melalui surat suara. Jadi sangat penting surat suara ini. Baik Bu, mungkin yang jelas terlihat ketika kita berada di tempat pemungutan suara itu sendiri, mungkin ketika pemilih diberikan surat suara. Iya. Kemarin di 2019 Iya. atau 2020 juga, Iya. itu surat suaranya besar sekali Bu. Jadi Iya. kayaknya agak ribet juga untuk lipat, kemudian harus melihat calon-calonnya seperti itu, kayaknya ribet sekali Bu. Sementara kita kan sebagai kawan KPU terutama yang mungkin mau yang simple, yang sederhana aja gitu, nggak mau yang ribet. Nah ini memang ya desain surat suara tentunya kan tidak bisa kita misalnya tadi ya, oh ya simpel ini, tapi harus kita lihat dari sisi regulasinya juga harus diperhatikan untuk menentukan desain surat suara seperti apa. Ya, jadi sesungguhnya ini kan KPU melemparkan gagasan sesungguhnya. Karena kalau misalnya kita mengevaluasi di pemilu 2019 yang lalu, kalau tidak misalnya dilakukan perubahan, kan berarti kan tetap dengan 5 surat suara. Iya kan? Nah, ini kita semua tahu ada beberapa dampaknya ketika surat suara begitu banyak ya. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan ada gagasan sesungguhnya. Nah, tapi gagasan ini sekali lagi, ini kan sedang dilemparkan, ini dikaji oleh KPU, lalu kemudian publik juga bisa memberikan masukan terhadap gagasan ini. Nah, sehingga nanti diharapkan, jadi surat suara di pemilu nanti di 2024 itu tentunya itu memudahkan pemilih. Misalnya ada perubahan dari sisi desain surat suara, maka sosialisasi kita juga harus lebih masif lagi ya. Nah, ini juga menjadi tantangan juga buat KPU. Oke, baik Bu, nanti kita akan ngobrol juga sekitar mengenai contoh dari surat suara pemilu 2024, tapi kita jeda dulu setelah yang berikut ini.